warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Beranun, yang sama-sama kita muliakan para abi, alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat. Hadir pula bersama kita malam ini Al-Mukarram Al-Ustaz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Mudah-mudahan malam ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau jam 1:30 saja begini semangatnya, apalagi kalau jam 8 tadi. Masya Allah, seumur hidup saya ceramah, baru ini ceramah jam 1:30 malam. Ceramah malam 10 terakhir malam Ramadan di masjid biasa, tapi ini di jalan raya. Luar biasa. Ini mungkin efek kopi Aceh. Jadi kalau ada tempat lain bingung ceramah bagaimana bisa ramai jamaahnya, datanglah studi banding ke Beranun untuk tahu bagaimana jamaah bisa malam pun tetap ramai, insyaallah. Saya bagi-bagi, satu masalah di sini, satu masalah di sini, satu masalah di sini, satu masalah di sini. Oke? Nah, jadi selama saya jelaskan selesai satu masalah, jadi jangan ganggu saya. Satu masalah di sini, satu masalah di sini. Masalah yang pertama, masalah usolli. Masalah usolli di sini. Yang satu solat pakai usolli, yang satu tak pakai usolli. Lalu antara pakai usolli dan tak usolli berkelahi. Lalu yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Saya solat pakai usolli. Usolli fardal isya 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi kawan saya yang Muhammadiyah tidak pakai usolli. Sebetulnya letak niat itu di mana? Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat di dalam hati. Dalam hati tidak bersuara, tidak berbunyi Allahu Akbar. Tapi saya membunyikan niat. Kenapa dibunyikan? Karena kalau tidak saya baca itu, hati saya kadang berkata-kata, berbolak-balik. Kalau langsung saya Allahu Akbar. Ini solat zuhur apa solat asar? 2 rakaat apa 3 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Solat mukim apa musafir? Solat jamaah apa solat qasar? Maka untuk membuang itu, maka saya katakan solatnya solat apa nih? Usolli fardal isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Adaan apa qada? Adaan. Makmuman apa imam? Makmuman lillahi ta'ala. Jadi yang melafalkan niat baik, yang tak melafalkan niat pun baik, yang tak baik, yang tak solat. Sebetulnya niat itu di mana Pak Ustaz? Niat itu di hati. Niat itu di dalam takbir atau sebelum takbir? Mazhab Syafi'i, niat di dalam takbir. Itu posisi niat dalam takbir. A sampai bar, disitulah niat. Allahu Akbar. Tapi kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali,
niatnya sebelum takbir. Makanya orang mazhab Hanafi takbirnya pendek saja. Allahu Akbar. Kenapa pendek? Karena niat dia bukan dalam takbir. Sebelum niat, sebelum takbir, dia sudah berniat duluan. Allahu Akbar. Tapi kalau mazhab Syafi'i panjang, Allahu Akbar. Karena di situ dipasang qasad, ta'arat, ta'yin. Menyengaja. Solatnya apa? Solat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Adaan, qadaan, makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang berniat sebelum takbir sah. Yang berniat dalam takbir, saya pakai mazhab Syafi'i. Yang tak boleh setelah takbir baru berniat. Tak ada angin, tak ada hujan, Allahu Akbar. Surat apa ni? Surat zuhur aja lah. Bisa gitu. Nah, ini tentang masalah niat dan melafalkan niat. Dah selesai satu masalah. Masuk ke masalah berikutnya. Masalah berikutnya, masalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tangan di telinga, sejajar telinga atau sebahu. Karena ada orang angkat tangan sebahu saja. Allahu Akbar. Yang satu ke telinga. Allahu Akbar. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai sampai ke telinga. Allahu Akbar. Tapi ada kawan saya sampai bahu aja. Allahu Akbar. Datang orang bertanya, dia kenapa sampai bahu? Entah, ketiaknya berbisul. Hadisnya sahih. Yang satu sampai telinga, yang satu sampai bahu. Sampai telinga, diagak-agak sejajar daun telinga. Allahu Akbar. Yang satu sampai bahu. Allahu Akbar. Yang tak ada, Allah. Nanti tak ada. Jadi tak usah kelahi. Nanti kalau nampak ada orang sebahu, tapi saya pakai mazhab Syafi'i, saya pakai telinga. Allahu Akbar. Dah, kebetulan pembahasan ini pendek, jadi kejap aja. Berikutnya masalah, pokoknya saya mutar terus. Nanti kalau rasa saya berkunang-kunang, saya duduk. Allahu Akbar. Di mana letak tangan? Saya pakai mazhab Syafi'i, di atas pusat, di bawah dada. Ini pusat, ini dada. Di bawah dada, di atas pusat. Maka saya letakkan tangan. Yang punya pusat, yang tak punya pusat agak-agak lah. Allahu Akbar. Saya pakai ini. Tapi ada pula kawan saya, Allahu Akbar. Di Maroko, saya kuliah di Maroko, tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Ada pula kawan saya mereng ke kiri. Allahu Akbar. Ini pun pernah juga saya pakai ketika penuh jamaah, tak bisa begini. Jadi sebetulnya berapa Pak Ustaz? Kita hitung sama-sama. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i versi 2, di atas jantung. Allahu Akbar. Mazhab Maliki di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Maliki versi 2, lepas ke bawah. Allahu Akbar. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syekh Albani di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6 posisi. Tapi ini saya jelaskan, tapi jangan dibuat ke 6-6-nya.
Saya tetap memakai mazhab Syafi'i walaupun saya 2 tahun di kampung mazhab Maliki Maghribi Maroko, tak pernah saya solat seumur hidup. Allahu Akbar. Apalagi di kampung saya Riau mazhabnya Syafi'i, tiba-tiba saya bawa mazhab Maliki. Seandainya saya buat di masjid dekat rumah saya waktu saya jadi imam, Allahu Akbar. Apa kata jamaah? Ini ustaz nih ISIS nih. Karena menimbulkan fitnah. Banyak orang tak paham. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Jangan gara-gara ini besok subuh Allahu Akbar, zuhur Allahu Akbar. Tetap pakai mazhab Syafi'i, di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Dah selesai semua masalah. Berikutnya, posisi lengan. Ada yang satu katanya di pergelangan, alal wasri. Allahu Akbar, pergelangan. Tapi ada pula satu lagi di pangkal lengan. Allahu Akbar. 3 posisi. Yang pertama, menggenggam alal wasri, pergelangan. Ini yang saya amalkan kadang. Tapi yang amal yang saya amalkan mazhab Syafi'i di pangkal lengan. Allahu Akbar. Ada kawan saya digenggamnya dengan jari kelingking dan ibu jari pada pergelangan. Ada pula main tempel aja. 1, 2, 3. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Tapi jangan gara-gara ini nanti sembahyang menengok kawan sebelah. Allahu Akbar. Cukup kita saja. Ini masalah amal, pergelangan tangan. Balik kemari. Ustaz, kalau tempat yang laki-laki pendek aja penjelasannya, pas perempuan panjang penjelasan. Kebetulan bukan saya ngatur. Nah, pembahasan selanjutnya di sini adalah doa iftitah. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Muhammadiyah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Perti NU. Kebetulan salat di masjid kuat-kuatan. Yang satu Muhammadiyah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Datang orang Perti NU. Allahu Akbar kabira. Yang tengah ini preman baru tobat. Bingung. Ini doa iftitah. Doa iftitah ini sampai 7, 9. Allahumma ba'id sah, wajjahtu wajhiya sah, Allahu Akbar kabira sah. Ada lagi saya susun. Di mana Pak Ustaz? Buku 99 tanya jawab salat. Oh, Ustaz Somad mau jual buku ya? Download gratis di Play Store. Play Store, tulis Abdul Somad LC, enter. Buku gratis, buku gratis, buku gratis. Buku Ustaz udah kami share banyak-banyak. Buku Ustaz Somad sudah kami share kemana-mana. Sudah baca? Belum. Baca dulu baru di share. Jangan sarser. Berita hoax di share. Bila seorang suami mengantar istrinya ke pasar, lebih besar pahalanya dari iktikaf 1 malam. Itu berita tak betul. Yang membuat siapa? Ibu-ibu yang lakinya malas ngawani belanja. Nah, jadi jangan cuman baca-baca, jangan cuman bagi-bagi, tapi perlu dibaca. Nah, ini tentang masalah Allahumma ba'id. Dah, lanjutkan lagi. Berputar terus nih Pak Ustaz. Ya. Sebelum baca Fatihah, baca dulu ta'awuz. Bunyi ta'awuz ada 2.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang satu lagi ta'awuz, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dua. Jadi siapa yang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim baik. Bedanya kalau mazhab Syafi'i, setiap mau baca ayat baca a'udzubillah. Rakaat pertama a'udzubillah, rakaat kedua a'udzubillah, rakaat ketiga a'udzubillah, rakaat keempat a'udzubillah. Tapi kalau mazhab yang lain, pertama saja a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dibaca sir. Kalau yang lain a'udzubillah. Setelah itu barulah baca bismillah. Mazhab Syafi'i bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, bismillahnya sir, tak kedengaran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillah. Tapi kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah tiga. Yang satu jahar, yang satu sir, yang satu tak pakai bismillah sama sekali. Tapi keempat mazhab sepakat membaca al-Fatihah. Tak ada mazhab yang langsung Allahu Akbar, qul wallahu ahad. Ada imam dekat masjid kami kemarin Pak Ustaz, langsung saja Allahu Akbar, qul wallahu ahad. Itu mazhab apa? Itu namanya mazhab imam grogi. Saya tidak pernah jadi imam baca bismillah sir. Saya tetap baca bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Seumur hidup tak pernah saya baca sir. Saya tahu Imam Masjidil Haram baca sir. Kenapa Masjidil Haram, Masjid Nabawi baca sir? Karena mereka berpegang pada mazhab Hambali. Kenapa Masjid Muhammadiyah baca sir? Karena Muhammadiyah pakai majlis tarjih. Majlis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali, maka mereka baca bismillah sir. Tapi ketika Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes datang ke Istiqlal Jakarta, diminta jadi imam solat Jumat, semua makmum penasaran, kira-kira nanti Sudes jahar pasir, jahar pasir, jahar pasir, jahar pasir. Banyak yang niatnya rusak, bukan lillahi ta'ala, jahar pasir, jahar pasir. Syekh Abdurrahman Sudes baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat dia baca lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Cari videonya, ada lengkap jahar. Apa maknanya? Syekh Abdurrahman Sudes mau menunjukkan selama di Makkah Madinah saya tak pernah baca sir, saya tak pernah baca jahar, saya baca sir. Karena Makkah Madinah rajanya bermazhab Hambali. Tapi ketika ke Jakarta, dia tahu orang Betawi Jakarta mazhab Syafi'i, dibacanya bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun di Jalan Paus, Masjid Muhammadiyah Pekanbaru. 2 tahun ceramah. Setiap kali disuruh jadi imam enggak pernah mau. Ustaz Somad silakan maju, batuk. Kenapa Ustaz tidak mau? Saya tidak mau menimbulkan fitnah di tengah Masjid Muhammadiyah. Takutnya disuruh jadi imam, saya baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu masjid baca sir. Maka saya tahu yang paling khawatir kita coba-coba tak biasa baca sir. Rakaat pertama sir, rakaat kedua jahar. Salah. Oleh sebab itu maka ini penting. Sudah selesai. Pindah masalah berikutnya. Masalah berikutnya adalah ayat sahabat Nabi sholat
jadi imam, tiba-tiba ayatnya panjang, maka sahabat yang satu mufaraqah, memisahkan diri, sholat sendirian. Selesai itu melapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya memisahkan diri dari dia karena ayatnya panjang. Apa dibacanya? Sholat maghrib rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Dipanggil Nabi, imam sini, afattanun anta, fattanun anta, apakah kau ingin buat fitnah di masjid ini? Kenapa kau panjang-panjang betul baca ayat? Makanya Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i membuat daftar dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba, itu dibaca solat subuh dan solat zuhur. Al-Hujurat sampai An-Naba. Dari surat An-Naba sampai ke surat Ad-Duha, itu dibaca pada solat asar dan solat isya. Dari surat Ad-Duha sampai ke An-Nas, itu dibaca solat maghrib. Itu standar panjang pendek. Jadi kalau besok subuh ada imam kita baca ayat Ar-Rahman, itu masih standar, karena masih antara Al-Hujurat dengan An-Naba. Kalau ada yang baca Al-Baqarah, dipotongnya dari tengah, boleh, tidak salah, asal jangan dibuatnya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, maka masyarakat unjuk rasa, turunkan imam, turunkan imam, turunkan imam. Oleh sebab itu maka ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak akan menimbulkan fitnah-fitnah. Ini tentang masalah surat yang dibaca. Terserah mau ambil Al-Maidah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal, tapi yang jelas jangan lebih panjang dari surat-surat yang ada di antara Al-Hujurat sampai ke An-Naba. Berikutnya rukuk. Allahu Akbar. Kalau diletakkan bejana, mangkok tempat air tak tumpah. Kenapa? Karena rata tulang belakang. Jangan terlalu menunduk macam kambing jumpa rumput. Jangan terlalu mendongak macam kuda nampak kuda betina. Maka antara itu, yang terlalu menunduk, yang terlalu mendongak, diagak-agak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya dibaca pelan. Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya dibaca pendek. Ada juga imam ini baca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa bapak panjang baca? Rupanya nama bini Hamidah. Mohon maaf Ibu Hamidah, jangan tersinggung. Orang tersinggung cepat mati. Nah, oleh sebab itu bedanya ada 3. Rabbana walakal hamd. Ustaz Arifin Ilham sampai akhir karir jahat. Rabbana walakal hamd. Yang kedua, Rabbana lakal hamd. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Barakallahu. 3-3. Tapi yang saya pakai Rabbana lakal hamd. Tapi ini maka pakai wa. Rabbana walakal hamd. Tapi saya pakai Rabbana lakal hamd. Ujungnya sama, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Habis itu sujud. Dah berapa kali putar udah? Tolong hitung. Nanti kalau pas 7 ambil gunting tahallul. Seingat saya kemarin udah berapa kali nih? 3. Yang berikutnya adalah sujud. Sujud itu lutut duluan. Allahu Akbar. Lutut dulu, habis lutut baru tangan. Hadisnya riwayat Wa'il ibn Hujr. Lutut dulu. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil.
jangan kamu turun ke bawah sebagaimana turunnya onta, tangan lebih dulu. Maka hadis tentang ini yang paling kuat, lutut dulu turun. Adapun yang membuat tangan dulu, sifat solat Nabi Syekh Albani, tangan dulu turun, Allahu Akbar tangan, habis itu baru lutut. Tapi saya pakai lutut dulu. Yang satu membuat lutut, yang satu buat tangan. Asal jangan kening duluan, lutut dulu. Nah, ini tentang masalah lutut. Baik, kita lanjutkan masalah duduk tasyahud. Mohon maaf, duduk tasyahud ni kalau saya duduk di bawah orang tak nampak, paksa di sini. Tapi jangan khawatir, saya pakai celana panjang. 3 jari ditekuk, ujung jari. Kalau ada yang mengatakan di ujung jari, berarti begini. Kalau ada yang mengatakan di pangkal jari, berarti begini. Ujung jari begini, pangkal jari begini. Maksudnya ujung jari tengah, pangkal jari. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i telunjuk naik pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi kawan saya mazhabnya Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Hanafi bagaimana? Naik la, turun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali, setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau nampak ada yang itu berarti pakai Hambali. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Hebatnya kota Beranun, setiap yang lewat kemari pasti dapat pahala pengajian. Semua truk-truk yang lewat ni dapat pahala pengajian. Hebat memang, Masya Allah. Ini yang unik. 2 yang unik yang tak ada di dunia ni, peci sama lewat sambil pengajian. Kalau mazhab Maliki, dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tatajawaz basaruhu isma'ahu. Mata menengok ujung telunjuk. Mata menengok ujung telunjuk. Tadi waktu solat mata menengok tempat sujud, tapi waktu tasyahud mata menengok ujung telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak juga orang tengok telunjuk ni. Hanafi kawan ni berkuasa. Maliki nampak. Bukan itu maksud saya yang ditengok ujung telunjuk kita. Saya tidak pernah terganggu dengan ujung telunjuk. Paling-paling terganggu dengan batu cincin. Tengok sini. Ini ustaz cincin baru ini. Allahu Akbar. Mau menunjukkan cincin baru dari Biren. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil alamina innaka Hamidum Majid. Kalau ibarat makan itu pas-pasan. Siapa yang salam sampai fil alamina innaka Hamidum Majid, itu sama macam orang makan sama kecap aja. Maka tambah lagi, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam minta lindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Habis itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang menyapu muka. Sunnah. Hadisnya jelas. Nabi menyapu muka. Bagi siapa yang mau menyapu. Yang tak mau menyapu, ya jangan kita paksa. Sapu, 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 sapu.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh, sunnah. Nah, lalu kemudian ada pula yang bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Haji? Sehat Pak? Sehat Pak Imam? Apa hukum bersalaman selesai sholat? Oh, pindah. Kalau sebelum sholat tadi dia sebelum sholat sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh, kata Imam An-Nawawi. Tapi kalau sebelum sholat memang tak ada salaman. Sebelum sholat masuk masjid langsung sholat, selesai sholat baru salaman, hukumnya mustahab, dianjurkan. Jadi kalau tadi sebelum, boleh, nggak salah. Yang salah itu mana? Sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Wali? Selesai sholat salaman. Ini ada preman baru tobat, habis tobat masuk masjid sholat, selesai salaman, sholat datang salaman orang. Dia mau salaman sama orang, datang orang. Hei, nggak boleh. Habis sholat nggak boleh salaman. Habis sholat nggak boleh salaman. Lama-lama dia marah. Aku minum kamput, minum tua 20 tahun tak ada kalian larang. Sekarang aku mau salaman kau marah pula. Ini cocoknya. Ini bertinju dalam masjid. Siapa yang mau salaman silakan, yang tak mau salaman tak apa-apa, tak usah saling menyalahkan. Kalau antara yang salaman dengan tak salaman kelahi, yang ketawa yang di luar masjid. Kenapa mereka berkelahi? Gara-gara salaman. Untung kita tak ke masjid. Dah selesai masalah salaman. Lanjut masalah zikir. Yang satu zikirnya jahar, Subhanallah, 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 Subhanallah. Yang satu zikirnya sir. Yang jahar silakan jahar. Saya pakai zikir jahar. Kenapa zikir jahar? Karena hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kanal jahru bidzikri fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir jahar setelah salat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mendengar zikir takbir dalam masjid dari luar Masjid Nabawi, padahal waktu itu mikrofon belum ada. Subhanallah, Subhanallah 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Yang tak mau pakai tasbih nanti kita bahas. Pokoknya ini 33. Tapi pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah. Ini ada yang cepat. Subhanallah 33. Ada yang terlalu cepat, ada pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Seminggu harus siap. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau sekarang kau punya kekuasaan, lahul mulku, dia yang punya. Kalau sekarang kau dipuji orang, walahul hamdu, dia yang punya. Kalau sekarang kau hidup, yuhyi, dia yang menghidupkan. Kalau sekarang kau mati, yumit, dia yang mematikan. Kalau sekarang kau hebat, wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dibaca untuk mengembalikan pada Allah. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya bacanya pelan-pelan, masukkan ke hati. Ini enggak qadir, qadir. Apa kau ni sikit-sikit qadir, qadir, qadir. Dah selesai, masuk berikutnya. Pertemuan keberapa udah kita? Dari tadi 4 aja rasanya. Habis selesai itu berdoa, imam angkat tangan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini tak mau berdoa. Selesai solat cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, kau kenapa tak mau berdoa? Aku tak mau doa sama Pak Imam. Lain doa dia, lain doa aku. Kenapa? Dia minta hujan, aku tak mau hujan. Kenapa gitu? Dia kan nanam sawit, minta hujan. Aku nanam karet, tak mau hujan. Doa itu kan ada doa yang sama. Doanya sama. Doa apa? Doa selamat. Itu habis sholat minta doa selamat, selamatlah. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Yang berdoa satu orang, tuan imam, abu, ustaz, buya. Yang mengaminkan orang banyak, dikabulkan Allah doa. Entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Boleh jadi mulutnya hitam legam, tapi dari doanya dikabulkan karena lidahnya putih. Boleh jadi orangnya putih bersih, tapi banyak makan haram, syubhat, risuah, sogok, menyogok. Maka kita tak tahu entah dari mulut yang mana. Makanya nanti di akhir majlis kita berdoa bersama-sama. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah, insyaAllah. Amin. Saya kalau baca doa, tapi imamnya harus ngerti. Ini banyak imam ini terlalu GR, mentang-mentang jamaah banyak. Saya pernah dalam acara Pak Wali Kota mengundang penceramah dari Jakarta, dibuat imam tu berdoa sampai setengah jam. Pertama jamaah semangat, tangan di atas semua. Lama-lama turunlah, terserahlah Pak Imam. Lantailah Pak Imam. Orang kalau berdoa meletakkan tangan di paha, itu artinya terserah ya Allah, mau kasih, enggak minta apa-apa. Pasrah tapi tak rela. Saya berdoa tak banyak, 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10 cukup. Habis itu Rabbana atina, selesai. Ini ada pula orang baca doa terus cepat. Allah maut, Allah maut. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita kalau pengurus masjid mau minta bantuan ke rumah kantor Pak Wali, tentu kita lembut. Wahai Pak Wali, tolonglah kami 5 sak semen. Kalau tak ada batu kerikil pun jadi. Kalau tak ada 1 kotak keramik. Kalau tak ada juga tipis betul lah pergaulan dapat. Jangan datang bentak-bentak keramik, semen. Tetap Pak Wali panggil security, tangkap ini gila ya. Ada akhlak kepada Allah. Ini doa bentak-bentak cepat pula. Anak-anak kita, anak-anak yang ikut pengajian, anak-anak yang ikut baca doa, dia tuh hafal dia. Saya tak pernah doa tuh saya hafal pakai kertas, tak pernah. Kenapa Ustaz bisa hafal? Karena dulu waktu sholat ke surau di kampung, imam tuh baca doa pelan, kita pun jadi hafal. Balik ke rumah, mak manggil, Mat sini. Mak saya tak pernah manggil saya Ustaz, Mat aja. Mat sini, baca doa. Wa taubatan qablal maut. Ini tidak anak sekarang. Baca doa. Maut.
maut, maut. Apa kau maut aja nih? Entahlah mak, mungkin karena perang Suriah belum selesai. Ini tentang masalah doa. Baru ditutup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pindah masalah berikutnya, menyapu muka selesai doa. Kita sudah pertemuan yang ke baru 2. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi kalau berdoa tidak pernah menurunkan tangannya hatta yamsaha bihima wajhahu, sampai dia menyapu muka. Tak pernah Nabi berdoa menurunkan tangan sampai menyapu muka. Maka menyapu muka itu sunnah. Ini hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak boleh pakai. Buka kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Apa kata dia? Hadis ini memang dhaif, tapi karena jalurnya banyak, derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Hadis tentang menyapu muka itu hadis hasan. Cara menyapu muka ada 3. Pertama, angkat tangan tidak nyapu muka. Kedua, angkat tangan menyapu muka. Ketiga, tak angkat tangan tak nyapu muka. Saya ulang, kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar. Angkat tangan menyapu muka, angkat tangan tak menyapu muka, tak angkat tangan tak nyapu muka. Yang tak ada angin, tak ada hujan, nyapu muka boleh jadi mengantuk. Oleh sebab itu masalah menyapu muka ini baik. Kenapa? Karena waktu berdoa turun barokah, barokah turun ke tapak tangan, disapukan ke muka. Wah. Cara mengangkat tangannya Pak Ustaz, pertama tapak tangan menghadap ke langit. Kedua, tapak tangan menghadap ke muka. Ketiga, tapak tangan dilebarkan. Habib Umar bin Hafiz berdoa, sallallahu ala Muhammad marhaba. Habib Munzir Sawah. Ada pula jamaah bertanya ke saya, Ustaz, saya tak mau berdoa begini. Kenapa? Maunya begini. Kenapa begitu? Kalau begini lepas di tengah. Oh, kalau gitu kau bawa ember. Sangkanya doa itu hujan. Nah begini baik. Tapi kalau doanya doa musibah, menolak bala, tadi sebelum sholat istisqa sorbannya di kiri, maka ketika berdoa pindah ke kanan. Supaya apa? Supaya berubah keadaan. Begitu juga dengan ini. Tadi begini, supaya berubah keadaan jauh dari bala. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Habis itu pulanglah ke rumah masing-masing. Kenapa? Solat pun sudah selesai. Kalau dia duduk berzikir, baik. Hujan. Oh, helikopter. Saya dijanjikan nanti Ustadz Somad dari Pekanbaru Riau sampai Kuala Namu naik pesawat. Dari Kuala Namu ke Biren naik helikopter. Sampai di Kuala Namu tak ada saya tengok helikopter. Mereka siapkan pesawat. Pesawat perempuan pula. Susi Air. Tadi saya tanya, besok balik dari Banda Aceh pesawat perempuan apa pesawat laki-laki? Laki-laki Ustaz. Apa dia? Garuda. Kalau perempuan Garudi. Nah, sampai mana tadi? Gara-gara pesawat nilai hilang. Nah, masuk pembahasan berikutnya. Kalau sholat, apakah mesti dipancangkan tombak tiang di depan? Namanya sutroh. Bagus. Dulu orang-orang tua selalu diletakkannya kain di ujung. Kain di ujung. Supaya apa? Antara kita dengan tempat sujud jangan sampai ada orang lalu lalang. Kalau mau lewat dari sutroh ke ujung, silakan lewat. Tapi dari sutroh ke sini jangan. Sini. Jadi kalau kau mau lewat sana, bukan berarti tak boleh ke ujung. Yang boleh Kan itu maksudnya. Tombak, tongkat,
kayu setinggi lutut, diletakkan cucuk kan. Kalau ada orang lewat, lebih baik tegak 40 tahun daripada lewat di depan orang sholat. Kau tegak nunggu 40 tahun, lebih baik daripada kau melewati orang sholat. Jadi kalau ada orang lewat, mana? Tahan. Kalau ada orang mau lewat, tahan, jangan lewat. Kalau sudah ngaji semua, paham, asal ada orang mau lewat, tahan. Tapi masalahnya orang tak ngaji, ketika kita gini kan disalaminya pula, Ustaz sehat. Maksudnya menghalang, ada datang. Alhamdulillah Ustaz, lama tak jumpa ya. Kalau dia tetap lewat juga sudah kau tahan, faktulhu, bunuhlah dia. Sampai begitu. Bapak-bapak yang punya pistol tadi, ada orang lewat katanya batis. Tapi kalau mati saya tak tanggung jawab. Nah, pindah ke masalah berikutnya. Faman kana minkum maridan, kalau kalian sakit, falam tajidu ma'an, tak ada air, fatayammamu, bertayammumlah, sa'idan thayyiba, pakai tanah yang suci. Cari tanah yang tak ada bau kencing kucing, bersih. Masukkanlah ke atas koran, bukalah. Ini payah buka baju baru, peci baru, baju baru, kain baru, sorban baru, bini lamu. Nah, caranya gimana? Ambil tanah tadi, pukul sekali, pop, habis itu tepukkan ke tangan, hembus, sapukan ke muka sekali saja. Habis itu tepukkan lagi, sekali lagi tepuk, baru hembus. Debu dibagi 3, 1, 2, 3, siji, loro, telu, sada, 2, 3, 1, 2, 3. Bahasa Aceh belum dapat lagi. Saduale. Yang ini bagian bawah, sa, 2, le. Yang ini bagian bawah, yang ini bagian dalam. Yang ibu jari 1, 2, 3. Ini juga begitu. Tidak pakai kumur-kumur. Dan pula diambil. Ini penting. Ada saudara kita yang terbaring di rumah sakit, ruang ICU, sudah seminggu tak mandi. Kok tahu baunya? Asal masuk awak situ ingat kandang kambing. Maka kita tanya dia, bro, ente sudah sholat? Aku tak bisa sholat. Kenapa? Aku junub tadi malam. Kau jangan takut. Caranya bagaimana? Ini udah aku bawakan tanah. Makanya nengok orang sakit jangan bawa jeruk. Dibawalah pokat sama jeruk. Siapa yang makan? Habis dimakan orang sehat. Bawakan tanah. Besok yang mau bawa jeruk, tak usah bawa jeruk, bawakan tanah. Kenapa kau bawa tanah? Untuk tayammum. Aku masih bisa pakai air lagi gitu. Oh, untuk persiapan aja, mana tahu tak bisa. Yang tak bisa mandi wajib pakai air. Yang tak bisa pakai air pakai tanah. Bisa digantikan. Nah, ini penting. Banyak orang sayup-sayup suara azan masuk ke ruang rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata dia. Istri bertanya, abang nangis kenapa? Sedih tak bisa sembahyang. Dulu waktu sehat kemana aja? Sekarang udah sakit nangis. Rupanya sesudah sakit barulah ingat, takut mati. Untunglah dapat istri solehah. Sabar ya bang, sebentar ku carikan tanah. Nampaknya abang udah mau tanahnya udah. Makanya kalau lagi sehat, baik-baik sama ibu nih,
jangan kasar-kasar. Nanti giliran sakit apa datang kawan kita nyuapi kita makan? Kan tidak, ibu itu juga yang datang. Makanya kalau kita baik nanti disuapnya kita pelan-pelan. Tapi kalau kita kasar, makan. Iya, kalau pas ada tanah anak sama tamu ada, baik-baik deh kan ya bang. Pas tamu tuh balik, jadi baik-baik sekarang. Nah, inilah pentingnya kita ajarkan mereka tayamum, karena ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Dah, masuk masalah berikutnya. Apalagi masalah berikutnya, masalah menutup aurat. Ini penting. Sekarang kan lagi zaman now. Anak-anak muda banyak yang hijrah, betul? Sholatlah anak muda di masjid. Sholat di masjid, pakai baju kaos, pakai celana jeans, baju pendek, celana pendek. Ketika sedang ruku, terbuka belakang. LC, lubang ciri. Tapi jangan nama saya pula diajak gitu, LCMA. Mohon maaf. Baju kaos naik ke atas, celana jeans turun ke bawah, aurat terbuka, solatnya batal. Karena syarat sahnya solat adalah menutup aurat. Ini makanya kalian belilah kain sarung. Beli kain sarung. Saya solat di masjid, di tengah perjalanan berhenti saya di masjid sholat, nampak saya supir kol diesel truk turun bawa kain sarung, bukanya celananya, tapi tidak saya intip pula dah. Bukanya pakai sarung, dia saya tengok, oh bagus, karena air kencing boleh jadi terpercik ke celana. Datang was alladhi waswisu fi surul nas minal jinnati wan nas, pakai kain sarung bagus. Tapi bukan berarti pakai kain sarung tak pakai celana dalam. Tetap pakai kain panjang tuh. Kenapa Ustaz pakai? Ini kan jamaah banyak. Kalau sempat ditarik mereka lepas. Penting. Nah, bagus pakai kain sarung. Allahu Akbar. Terpelihara, bersih, aurat tertutup. Laki-laki tertutup pusat, tertutup lutut sah. Tutup pusat, tutup lutut. Bukan berarti ambil selasiman tutup pusat, tutup lutut. Maksudnya dari pusat ke lutut. Sedangkan perempuan tertutup semuanya, pakai mukena sampai semua tertutup, amat sangat baik. Sudah tahu mau ke masjid, dipakailah celana legging. Celana yang sempit. Itu dipakai anak umur 8 tahun, dipakai anak umur 18. Apa tak menjerit paha? Dipakailah itu ke masjid, banyak atuk-atuk masuk parit nih orang. Jangan pakai. Kalau mau menengok bagaimana jilbab syar'i, datanglah ke kota Biranen. Payah membacanya. Biranen. Berenun. Ikhtilaf antara dua imam. Berenun. Kalau mau datang menengok bagaimana jilbab syar'i menurut ajaran Islam, datanglah ke kota Berenun menengok. Kalau mau dapat topi ini, datang juga kemari. Tapi tak semua dapat. Ustaz-ustaz aja yang dapat tuh. Nah, tengoklah bagaimana jilbab syar'i. Jam 3 malam jilbab tetap panjang di Berenun ini. Tempat lain mana ada orang berjilbab jam segini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah sejam saya ceramah. Saya mulai 1:30, sekarang 1:30, 60 menit saya sudah ceramah. Makanya saya takbir untuk ngetes. Berarti masih bangun. Itu tadi maka saya takbir, karena ada pernah saya ceramah Allah Allah Allah. Itu kalau gitu artinya terserahlah Ustaz. Rupanya memang Aceh kota perjuangan.
Memang Aceh para mujahid fisabilillah. Mufti kerajaan Islam mazhab Syafi'i di Makkah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengeluarkan fatwa. Ditanya oleh masyarakat Aceh bermazhab Syafi'i, datang ke Makkah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, apa hukumnya melawan Belanda? Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, melawan Belanda hukumnya wajib, membunuh orang Belanda hukumnya wajib, yang mati mati syahid. Maka orang Aceh pun berkata, kalau aku mati besok pagi, aku mati syahid. Kalau tak mati besok pagi, masih bisa minum kopi. Maka berperanglah orang melawan Belanda. Datanglah Belanda yang jahat itu, namanya Snok Horgrons. Dibisikkannya ke Belanda, buatkan satu rumah sakit jiwa di Sabang, khusus untuk orang gila yang mau mati masuk surga. Orang yang mau mati meninggalkan anak bini demi untuk masuk surga, itu orang gila menurut Snok. Maka dibuatkannya lah rumah khusus untuk orang gila. Semua orang Aceh yang perang melawan Belanda ditangkap karena dikatakan gila, tapi tidak satu pun berhasil karena semangat Aceh melawan Belanda. Allahu Akbar. Biasa, saya aja pun tadi mengantuk, sampai kemari bangkit semangatnya. Guna takbir itu mengusir hantu setan. Kalau ada kawan-kawan kita mengantuk di sebelah, cobalah takbir. Allahu Akbar. Lari dia. Coba. Nanti praktekkan hari Jumat. Praktekkan hari Jumat. Ketika khotib di atas, Alhamdulillah. Takbir semua. Allahu Akbar. Kalau dia marah, berarti dia setan. Karena yang marah mendengar takbir hanya setan. Bukan saya yang bilang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar suara takbir, setan pun lari tunggang langgang lintang ukang. Wa 'alaiha duratun, sampai setan itu terkentut-kentut. Dalam bahasa Arab, kentut terbagi dua. Kalau berbunyi duratun, kalau tak berbunyi fusaun. Tapi berbau tak berbau sama. Ketika dikumandangkan azan, larilah setan. Itulah mengapa kita takbir kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengusir hantu setan. Makanya pindah rumah baru, ngusir hantu jembalang tanah, suster ngesot, Dracula. Itu dipikir takbir. La ilaha tahlil, la ilaha illallah. Kuat mereka tahlil, diundang anak-anak mahasiswa. La ilaha illallah. Tiba-tiba datanglah angin kencang berhembus. Dihembusnya lah piring penutup, koran penutup piring. Pas dibuka tengok mie. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi rupanya takbir tahlilnya bukan karena Allah, tapi tak tulus. Patutlah setan tak lari. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, dia nganggo tahlil kuat-kuat. Untuk apa? Nanti kalau ada orang bertanya, kenapa mesti kuat-kuat? Allah kan tak tuli, Allah kan tak peka. Kenapa mesti berzikir kuat? Allah tak peka, kau peka. Itu ngusir setan, bro. Aku terganggu mendengar tahlil kau ni, berarti kau setan. Pula terganggu mendengar tahlil. La ilaha illallah. Makanya cari muazin yang suaranya mantap. Ini kadang kita mendengar suara azan nih, dia yang azan, kita yang khawatir. Khawatir mati. Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius apa tidak ini? Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Kalau tak serius tak usahlah, kata dia. Udah, kita pindah. Pembahasan berikutnya adalah tentang masalah masuklah Imam Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid. Ditengoknya orang berkelahi. Yang satu mengatakan tarawih mesti 23 rakaat.
kalau tidak 23 tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih hanya 11. Siapa yang membuat lebih dari 11 bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, masuk neraka jahanam. Yang senang yang tak sembahyang tarawih. Inilah yang kutunggu-tunggu, kata dia. Ditanya Imam Syahid Hasan Al-Banna, kalian kelahi kenapa? Karena tarawih. Berkelahi di mana? Di masjid. Apa hukum salat tarawih? Surat tilang sudah masuk. Apa hukum salat tarawih? Sunnah. Berkelahi di masjid? Haram. Basuh haram gara-gara sunnah. Maka dijelaskanlah, Nabi salat 8 rakaat tambah witir 3, 11. Kenapa sikit? Karena ayatnya panjang, tak cukup sampai subuh. Rakaat pertama Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, 2 jam baru putus. Pada masa Umar bin Khattab orang tak sanggup. Itulah yang diambil mazhab Syafi'i. Umar bin Khattab membuat 23 rakaat. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay, kau buat 23 rakaat, 20 tambah witir 3, 23. Maka kesimpulannya, ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Maka saya tetap pakai rakaatnya. Kami di Masjid Raya, di Masjid Agung An-Nur, Masjid Raya Senapelan di Riau, 23 rakaat. Ayatnya pendek dan bacaannya juga panjang. 1 juz. Imam dari Palestina, imam naturalisasi. 1 malam 1 juz. Banyak ketika imam itu membaca ayat azab, kullama nadhijas juluduhum badalna juludan ghaib. Ketika kulit mereka gosong terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Menangis imam. Makmum pun di belakang menangis. Selesai sholat, kenapa kau menangis? Lama betul rukuk. Sangka karena dia paham baca. Oleh sebab itu maka ini penting. Permasalahan berikutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Dipanggil Pak RT, sini, jangan tambah-tambah azan, jangan tambah-tambah innallaha wa malaikatahu. Mengadulah mahasiswa ke saya, Ustaz, Pak RT melarang saya nambah innallaha wa malaikatahu, katanya nambah-nambah azan. Kalau gitu besok tak usah kau baca innallaha wa malaikatahu. Jadi gimana Pak Ustaz? Ladies and gentlemen, all of our passengers, seluruh jamaah sekalian, kalau kusebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah, berselawatlah. Karena orang paling bakhil adalah ketika nama Muhammad disebut dia tidak berselawat. Maksud si muazzin tadi, nanti kalau kusebut nama Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berselawatlah. Itulah makanya di awal dia baca innallaha wa malaikatahu. Kira-kira mana yang lebih bagus, innallaha wa malaikatahu atau ladies and gentlemen? Baguslah innallaha wa malaikatahu. Itu makanya sebelum azan itu diajar orang berselawat. Assalatu wassalamu alaika ya man ya mudah-mudahan semuanya mendapatkan amal kebaikan. Ala hazin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah anak-anak kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya ibadah kami istiqamah. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu kami supaya kami jangan ikhtilaf dalam agama ini ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berikan berkah pada rezeki supaya kami bisa haji dan umrah ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami nanti waktu sakaratul maut ya Allah. Dulu anak itu waktu lahir kami mengazankannya ke telinga, asyhadu an la ilaha illallah. Kami ingin saat kami mati nanti dialah yang berbisik ke telinga kami, la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah ya Allah. La takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah ya Allah. Selamatkan kami dari sakratul maut yang seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama ya Allah. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba ya Allah. Jauhkan mereka dari zina ya Allah. Jadikan mereka hafal Quran ya Allah. Kami tak ingin mereka kaya tapi tak mengenalmu. Kami tak ingin mereka punya kuasa tapi mereka melupakanmu. Yang kami inginkan saat kami mati, mereka lah yang berbisik ke telinga kami, la ilaha illallah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami yang sudah mencarikan makanan yang halal menyekolahkan kami, wali ummahatina, ibunda kami, emak kami ya Allah. Andai dia masih hidup dapat kami peluk cium tangannya, tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami. Allahumma ighfir laha, ampunkan emak kami ya Allah, wa afiha, maafkan segala salahnya ya Allah, wa akrim nuzulaha, muliakan tempatnya di alam barzakh ya Allah. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami bil khusus Nagro Aceh Darussalam, jauhkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkanlah segala keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik, jadikan kami orang yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.